cut aja deh kalau gitu. Halo sobat Back Picture TV, kembali lagi bersama saya Roni Dosa dalam acara Bincang Tuy, bincang-bincang santuy. Kembali bersama saya Roni Dosa dalam acara Bincang Tuy, bincang-bincang santuy. Nah, bagi kalian yang baru merapat nih ke channelnya Back Picture TV, nonton ya konten-kontennya Back Picture TV. Kemudian jangan lupa setelah kalian nonton sampai habis, kalian pencet tombol subscribe ya. Karena supaya apa? Supaya channel Back Picture TV semakin semangat membuat konten-konten yang menarik dan menghibur untuk Anda semua. Oke, pada episode kali ini Back Picture TV dan terutama Bincang Tuy ini kedatangan seorang bintang tamu, seorang wanita ya yang wow, secara bodinya sih lumayan aduhai ya. Dia juga pernah main salah satu film, genrenya juga genre dewasa gitu, seperti itu. Langsung aja kita sambut Laila Fitria. Halo, apa kabar? Baik, Mas Roni. Iya, apa kabar? Ya, saya juga baik juga. Nah, Laila, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, perkenalan dulu ya, Laila. Nah, Laila ini awal karir di dunia film atau sinetron tahun berapa ya? Sekitar tahun berapa? Aku di usia 19 tahun. Sekarang aku 20. Oh, sekarang 27, berarti sekitar 9 tahun yang lalu 9 ya? tahun lalu. Oh gitu, di apa tuh, di sinetron apa di film awalnya? Awalnya aku di sinetron. Oh, di sinetron, oh gitu. Nah, itu sinetron pertama ingat nggak apa tuh judulnya gitu? Judulnya ya aku ingat, Sakinah Bersamamu. Sakinah Bersamamu. Iya. Jadi ada kayak ini ya, pernikahannya gitu? Iya, betul. Dan kamu berperan sebagai? Aku sebagai wanita penggoda. Wow, berarti yang kayak tadi awal itu kamu memang sudah pernah melakukannya ya, secara acting ya, dalam artian ya, secara acting. Oh, pantesan loh sobat Back Picture TV tadi pada saat gimmick yang menggoda bos itu saya gemeter beneran, agak-agak panas dingin gitu kan. Aduh, ternyata Laila juga punya ini ya, apa namanya, pengalaman untuk di film ya. Judulnya apa kalau film layar lebarnya? Kalau layar lebar yang pertama itu Jeritan Danau Terlarang. Wow, Jeritan Danau Terlarang. Ya. Kamu sebagai jeritannya atau sebagai siapanya? Aku yang terlarangnya. Oh, kamu yang terlarangnya. Itu tahun berapa tuh, Jeritan Danau Terlarang? Jadi waktu itu kayaknya 2012 ya. Oh, Jadi waktu itu 2012. lagi ada tragedi yang situ Gintung itu loh. Oh, yang danau ini, musibah danau longsor. Iya betul. Nah Oh, itu langsung tuh jadi filmnya. Terus kita main dari situ. Genrenya horor komedi. Oh gitu. Iya, ada Mas Opi Kumis juga di sana. Oh, Bang Opi Kumis yang kenal baik juga tuh, Bang Iya. Opi Kumis yang suka dia bikin pantun ya. Iya, betul. Contoh pantunnya kalau nggak salah begini, minum sekoteng makan tahu, bangun ganteng banyak yang tahu. Iya, emang dasar deh. Nah gitu. Nah kemudian mungkin sobat Back Picture TV juga pengen tahu awal karir kamu suka di dunia acting itu apa motivasinya? Atau siapa sih yang kenalin kamu dengan dunia acting itu siapa, Lela? Jadi aku sempat memang aku juga suka modeling itu, suka entertain ya. Terus awalnya kan aku di modeling terus aku nyoba ke acting, terus aku suka gitu loh. Aku suka dengan berbagai peran gitu kan. Tapi ada memang satu peran yang memang aku ingin banget dapetin dan aku belum kesampaian. Apa itu? Apa itu? Kira-kira Jadi apa tuh? biasanya kan aku kan sebagai wanita penggoda gitu kan. Terus aku pengen tuh yang apa ya, yang anti mainstream. Jadi kayak aku pengen tuh yang punya kepribadian ganda. Oh gitu. Terus jadi nggak cuma satu peran aja dalam satu judul itu. Ya, Jadi aku pengen dua karakter dalam satu film. iya, Oh, bukan gitu. aku bisa jadi cewek penggoda juga, atau memang nanti aku bisa tiba-tiba aku jadi wanita yang misterius gitu kan. Aku pengen- Atau mungkin yang karakter yang satu kepribadian gandanya kamu sebagai yang protagonisnya gitu kan, yang baiknya, kemudian yang satu sebagai antagonis, tapi antagonisnya yang agak-agak penggoda gitu mungkin
Nah gitu, karena gini Lela, untuk tema kita kali ini di Bincang Tuh ini adalah wanita dan sensualitas yang artistik. Nah, keren gak tuh? Iya kan? Karena selama ini kalau kita lihat ya, bahwa tema-tema wanita yang dia berperan di film terutama ya, kalau di sinetron kan dengan kapasitas banyak juga sensornya, nggak boleh terlalu vulgar ya kan gitu. Yeah. Di film pun, film Indonesia pun dengan adanya lembaga sensor film itu juga memang dibatasi yang 17 tahun ke bawah dan di atas 17 tahun ke atas seperti itu. Itu pun film-film yang agak sedikit tanda kutip berani ya untuk di film Indonesia juga tetap harus lulus sensor. Jadi nggak bisa yang sevulgar-vulgarnya seperti film di luar negeri seperti itu ya. Tetap ada etikanya. Nah makanya kenapa kita episode kali ini mengusung wanita dan sensualitas yang artistik. Nah bagaimana sensualitas yang artistik itu dibangun dalam sebuah karakter seorang wanita dalam sebuah peran, ya kan? Supaya gini loh, supaya masyarakat juga nggak terlalu digiring ke opininya, wih film itu ininya vulgar banget ya, gila filmnya ini tuh keren, tapi kerennya keren apanya nih? Keren ceritanya apa karena ada cewek-cewek cantik seksinya atau dengan pakaian-pakaian vulgarnya atau apa? Cuman di sini kita pengen membangunnya image bagaimana para filmmaker tentunya, para filmmaker itu bisa membangun sebuah karakter yang sensual untuk karakter wanita tapi juga artistik seperti itu. Nah itu kan nggak gampang. Nah sekarang pertanyaan Karomil ya ke kamu nih Lela. Kamu merasa apakah sudah puas berperan di 1-2 film itu atau masih pengen terus nambah jam terbang? Aku pengen terus explore lagi, terus aku pengen lagi ya peran-peran yang memang belum pernah aku dapetin sih, aku pengen explore lagi di situ. Oh, pengen lagi explore lagi di situ ya. Oke. Nah, terus kalau di lokasi syuting apakah kamu pernah bertanya ke senior-senior artis untuk masalah acting atau ke para sutradara, pernah nggak? Ya, aku pernah ngobrol sama waktu FTV ya, beberapa sih ya. Salah satunya mungkin yang ingat? Salah satu aktor, aku ngobrol sama Kak Vino Gebestian. Oh, Vino Gebestian. Oh, pernah main film bareng ya? Iya, main film bareng. Judulnya apa? Itu genrenya family comedy juga. Judulnya Super Didi. Super Didi? Iya. Itu tentang apa tuh Super Didi? Jadi tentang si Kak Vino ini seorang papa yang dia tuh ditinggal istrinya. Oh, tinggal istrinya. Jadi dia harus mengurus semua keperluan anakku sendiri kayak gitu. Oke, Didi itu nama anaknya? Didi itu nama ayahnya, nama Vinonya. Nama Vinonya. Oh, Didi. Makanya bilang Super Didi. Nah, kamu di situ berperan sebagai? Di situ aku jadi teman istrinya. Jadi aku ya outfitnya hijab ya, tapi di situ aku harus memerankan sebagai seorang karakter yang lucu juga, tapi juga harus rewel gitu kan. Dan di situ tuh aku berusaha banget menggantikan peran istrinya yang nggak ada. Jadi aku berusaha masuk gitu loh biar masuk ke rumah tangganya. Iya. Ya. Jadi kayak lebih ke kehidupan sehari-harinya Vino sih. Jadi ini kan urusan anak ya, pasti kan seorang ayah pingin banget utamain keperluan anaknya. Jadi aku berusaha masuk dari situ gitu, terus-terusan kayak tiap hari-harinya Vino tuh pasti selalu ada gitu. Oh gitu. Dan itu kamu merasa acting kamu apakah sudah bagus, sedang aja, biasa aja tuh bagaimana? Di sana aku ngerasa sempat reading 3 bulan dan aku ngerasa udah makin matang lagi ketika aku ngerasa udah fine banget, udah kasih yang terbaik banget buat total ya, udah total ya. Iya. Karena kan memerankan wanita hijab dengan biasanya kan hijab itu familiar dengan kalem atau apa, ini di sini kan aku beda banget gitu. Jadi kita ekspor di situ dan aku suka banget. Oke. Nah, Super Didi itu nama sutradaranya siapa? Hadra Daeng Ratu. Hadra Daeng Ratu ya. Oh gitu. Beliau seorang wanita ya, saudara wanita ya. Iya, saudara perempuan, dan dia menggarap film pertamanya banget tuh Super Didi ini. Oh, perdana berarti. Perdana. Oke, thank you ya. Nah, sobat Back Picture TV, itu dia segmen pertama kita, dan segmen kedua nanti kita akan datang seorang bintang tamu yang bukan berangkat dari seorang artis, tapi beliau pernah menjadi seorang presenter yang sekarang juga menjadi seorang produser. Siapakah dia? Tetap di Bincang Tuy, bincang-bincang santuy.
Sobat Back Picture TV, kembali lagi bersama saya Roni Dozer dalam acara Bincang Tuy, bincang-bincang santuy. Seperti janji saya tadi, saya akan menghadirkan beliau ini seorang produsen. Dulunya pernah menjadi seorang presenter TV yang lumayan terlama di Indonesia, sebelum ada TV swasta gitu ya. Beliau juga sudah memproduksi beberapa film. Langsung saja kita sambut Pak Bagiono. Apa kabar Pak Bagiono? Wah, sehat ya Pak Bagiono. Nah, Sobat Back Picture, ini Pak Gion ini selain sebagai produser, dulunya nih pernah menjadi juga presenter acara Halo Dangdut ya Pak? Betul. Dulu Tahun berapa tuh Pak? dari tahun 99 sampai tahun 2001. 99 sampai 2001, kurang lebih hampir 2 tahun ya. Iya, Pada saat itu belum banyak TV ya. belum banyak, betul Iya. Pak. Dan di tahun itu bertepatan dengan rilisnya film saya pertama Jelangkung Pak. Pas Jelangkung ya. Iya, pas Saya Jelangkung. lagi senang banget tuh filmnya Mas Roni. Oh gitu? Saking senangnya Mana, melihat, Pak? bukan lihat setannya. Lihat siapa? Saya Mas Roni. Yang bener Pak. Oh. Pulang nggak mana Pak? Kita pernah nggak sama? Oh iya, biar maksudnya biar bareng. Oke. Nah, Pak Gion, ini kan pada episode kali ini Bincang Tuy kita mempunyai tema wanita dan sensualitas yang artistik. Nah, menurut kacamata Pak Gion sebagai seorang produser, maksudnya begini Pak, ketika wanita-wanita atau artis-artis wanita ya, pada saat mereka berperan di sebuah film, kemudian mereka itu ada yang eksploitasi tubuhnya dengan acting yang sensual. Yeah. Ada juga kita lihat kalau dari era 70-an, 80-an ya kan, ya. itu kan lumayan berani-berani tuh Pak ya. Ikon-ikonnya beda ya. Iya, ikon-ikonnya juga beda, dan dari shot-shotnya pun kita bisa melihat itu lumayan vulgar ya, dan menjadi daya tarik Betul. film-film tersebut. Salah satunya mungkin di era dari 80 ke 90-an itu era-eranya film warkop. Itu kita melihat banyak sekali cewek-cewek seksi, aktris-aktris seksi. Betul. Yang berperan di situ, dan memang sudah nggak bisa dipungkiri, selain juga pada penasaran dengan komedinya warkop, itu penasaran juga dengan wanita-wanita cantik yang di dalamnya gitu Pak, yang menjadi supporting maupun yang peran utama. Nah, menurut Pak Gion sendiri, bagaimana Pak melihat wanita menjadi seorang aktris, kemudian dia berperan sensual, tapi dengan menghadirkan sensual yang artistik, yang tentunya tidak terlalu seronok untuk era sekarang nih, karena kita kan bagaimana kita mengedukasi terutama anak-anak ya, anak-anak Saya supaya. nonton filmnya Dono Kasino Benyamin ya. Oh betul Pak. Udah lahir? Udah dong. Oh udah. Udah, karena saya lahir udah agak lama Pak ya, dan mungkin nggak usah perlu disebutkan di sini ya Pak ya. Karena itu saya lahir di medio 70-an sekian. Jadi tahun 80-an tuh udah sering nonton filmnya warkop, Benyamin apalagi seru banget tuh Pak. Waduh, kocak banget, dan itu menjadi zaman dulu, zaman video Betamax ya Pak ya. Video Betamax waktu itu kan situ sampai berseri-seri, itu juga ada yang berseri, kita sampai nonton Pak, untuk menjadi referensi. Itu saya waktu itu masih SD lah ya, awal 80 awal. Oh, SD sering nonton Betamax? Iya Pak. Nakal juga ya. Bukan nakal maksudnya Pak. Di situ kita sama teman-teman terutama ya, teman-teman yang punya hobi sama, ada yang main bola. Saya kan main bola selalu menjadi jaga gawang Pak, supaya nutupin maksudnya. Ya kan, supaya nutupin ya, bolanya nggak masuk. Okay. Tapi di satu sisi juga, Ron, kita nonton ini yuk, nonton film. Boleh, saya bilang saya senang film tuh, tapi ada orang tuanya, jadi nggak boleh tuh nonton yang jorok-jorok, yang pono-pono nggak boleh. Kita nonton film yang lucu, yang ada warkop, ada yang Benyamin dan lain sebagainya. Nah, kalau Pak Gion sendiri melihat wanita sensual yang artistik, kalau untuk di film era sekarang Pak 2000-an, bagaimana sih Pak seorang produser melihatnya Pak? Ya begini, film adalah merupakan suatu bentuk yang kita lihat, yang kita rasakan, lalu ada mempunyai suatu imajiner. Ya. Ketika melihat seorang wanita, pasti ada imajiner. Ya. Nah, dalam aspek produser, kita melihat wanita yang sensual, ya boleh dibilang bukan hanya kelihatan hanya cantik, tapi bagaimana perempuan itu bisa memperhatikan juga bagaimana menampilkan juga perempuannya. Jadi perempuan ini kalau kita tampilkan sosoknya juga harus juga dia orang melihat, wah gila, perempuan ini gila, apa nih kelebihannya? Dari cara bicara, dari cara melihat, ya, dari cara attitude dan sebagainya. Iya. Nah, maka satu lagi yang kita harapkan bahwa memang kita ini
sekarang ini dengan keadaan COVID, Iya. memang kita prihatin. Tapi ini bagaimana adalah kondisi nasional dan bahkan internasional. Iya. Kondisi yang memang tidak diinginkan bagi pekerja-pekerja seni. Tapi ketika sekarang ada harapan baru bahwa film layar bioskop sudah Bioskop akan udah mau dibuka. dibuka ya rencana. Kalau nggak salah bulan September ya Pak. September insya Allah di awal September, maka ada satu harapan, masyarakat lagi butuh hiburan Betul. dan kita ingin melihat bagaimana masyarakat yang hampir 5 bulan yang Ya, 5 bulan di lebih. rumah itu mungkin bisa saja dia menambah segala ilmu, baik ilmu ya, dia menambah ilmu, Ya. menambah segala kemampuan acting dan Betul. sebagainya. Nah makanya dengan hal itulah kita sampaikan bahwa pekerja seni ini harus mempunyai jiwa-jiwa yang dia mempunyai akselerasi yang sifatnya untuk menambah dalam arti menambah suatu ilmu. Karena banyak waktu. Iya. Karena banyak waktu ini kita banyak belajar semuanya dan sebagainya. Belajar ini sangat sederhana, dengan pakai handphone pun bisa belajar. Iya. Dan apapun juga. Nah, bagaimana peran apapun juga di dalam film ini kita harus total lakukan. Nah, semoga di perfilman Indonesia ini semakin punya sumber daya yang bagus. Ya. Lalu perfilman kita juga boleh dibilang memiliki pertumbuhan dan nantinya baik. Dan insya Allah masyarakat akan mempunyai jiwa patriot bahwa bagaimana cinta film Indonesia. Iya. Baik, Pak Bagiono, terima kasih sudah datang di acara Bincang Tuh ini. Juga Laila Fitria, terima kasih sudah datang di acara Bincang Tuh. Semoga karir kamu semakin sukses, ya. Semakin total lagi dalam berperan, dan jangan lupa terus belajar dimanapun dan kapanpun, dan tetap rendah hati, ya gitu ya. Dan untuk Pak Gian, semoga film-filmnya semakin sukses, dan juga yang baru mau rilis ini juga semakin nonton Oh iya. dan hadir. Oh siap Pak. Oh, oke. Jadi, nah buat Ini sobat bukan promo loh. Oh iya. Film yang kita akan nanti sajikan Judulnya apa sih Pak kalau boleh tahu? bukan jodoh biasa. Bukan jodoh biasa tuh ya, Ini sobat. film komedi. Komedi. Ini sesuai dengan kondisi COVID. Loh. Kalau nonton film ini nggak ketawa lebih dari 15 kali, duitnya saya balikin tiket. Serius Pak? Oh serius? Tuh, jadi sobat Picture TV, ini bukan kaleng-kaleng nih, ini bukan hoak nih ya. Jadi kalau nonton film nanti yang barunya dari Pak Bagiono ya dengan judul Bukan Jodoh Biasa ini, kalau dalam 15 menit pertama kalian tidak ketawa, tiketnya akan dibalikin lagi. Betul. Ya duitnya. Oke? Seperti itu. Jadi terima kasih Pak Gion, semoga sukses filmnya. Sukses juga untuk Mas Roni. Ya, terima kasih Pak Bagiono. Baiklah, sobat Back Picture TV, itulah tadi bincang-bincang kita pada episode kali ini dengan tema wanita sensual yang artistik. Sampai berjumpa lagi di episode mendatang. Saya Roni Dozer, mohon maaf kalau ada salah-salah. Dan kita ketemu lagi di acara Bincang Tuy, bincang-bincang santuy. Salam santuy.